Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami guru penggerak dari Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada hari ini ingin melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai kucing untuk supervisi akademik. Saya Muhammad Dwi Nugroho selaku supervisor. Saya Lulu Zuraida selaku coach. Saya Vina Hidamayanti selaku Kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dwi. Selamat pagi. Bagaimana kabar dulu? Alhamdulillah sehat Pak Dwi. Dulu saya dengar pada pagi hari ini dulu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Apa betul dulu? Oh iya Pak, betul Pak. Saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat karena semalam beliau menelpon saya, katanya mau curhat tentang masalah yang dihadapinya. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi terhadap kegiatan kucing yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu dapat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya dengan rekan sejawat. Dulu sebelum kita memulai coaching, kita akan berdiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses selama coaching ini. Siap, bagaimana Pak? Jadi gini dulu, nanti saya akan menilai itu berdasarkan rubrik penilaian kucing. Apakah Ibu sudah menerapkan kucing sesuai dengan prinsip kucing atau belum, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan bisa memaksimalkan potensi. Oh seperti itu, siap Pak. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching pada hari ini. Apa kira-kira yang belum berkenan? Baik Pak, siap saya akan melakukan. Ya, Bu. Kira-kira belum kegiatan coaching ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti saat melakukan coaching? Begini Pak Dwi, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching yang saya tahu nih, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi yang saya dapat itu akan semakin meningkat Pak. Kemudian Ibu, bagian kompetensi mana yang spesifik yang nantinya yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu, berarti nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Iya Pak, dua kompetensi itu yang akan saya Dulu untuk indikator kata-kata juga pengembangan, pengembangan apa yang kira-kira Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang nanti akan disampaikan ke saya Pak. Baiklah Ibu, kalau itu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching, silakan dipanggil kucing, lalu satu lagi Bu, semangat Ibu. Siap Bapak, terima kasih atas arahannya Iya, Bapak. iya. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ya. Bagaimana kabarnya Bu Lulu Bu? Alhamdulillah, walaupun hari ini cerah, tapi saya agak flu ya Bu, mohon maaf. Iya. Oh, sedikit Bu ya Bu ya. Amin. Semoga lekas sehat ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Gina atas perhatiannya. Iya. Bu Lulu begini, apakah Bu Lulu hari ini ada waktu untuk saya berdiskusi? Alhamdulillah hari ini walaupun saya kurang sehat, tapi alhamdulillah saya punya waktu untuk kita bincang-bincang, berdiskusi apa yang akan kita sampaikan kepada saya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Lulu. Iya begini loh Bu Lulu, saya ini mau bercakap-cakap dengan Bu Lulu, berdiskusi mengenai permasalahan siswa saya Bu, begitu.
dari nanti kita berdiskusi dan bercakap-cakap, apa yang Bu Vina harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Iya dulu, begini yang ingin saya harapkan dari percakapan ini dulu, saya itu menemukan solusi bagaimana sih menghadapi permasalahan siswa saya di kelas. Karena kebetulan kan ini kan sudah tahun pelajaran baru ya Bu Lulu ya. Saya mendapatkan siswa dan di antara salah satu siswa tersebut itu menurut saya tuh ada perhatian khusus begitu Bu yang dari guru. Karena sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan murid yang seperti ini dulu gitu. Dari yang Bu Vina sampaikan tadi bahwa ada siswa yang memang membutuhkan perhatian khusus dengan anak tersebut, kira-kira Bu Vina mengetahui apa yang menyebabkan anak ini membutuhkan perhatian lebih dari Bu Vina? Iya, begini dulu. Pada awal pembelajaran kemarin itu, saya tuh melihat anak ini tingkah lakunya itu berbeda dengan temannya. Dia bisa disebut anak yang hiperaktif. Karena pada saat saya mengajar, anak tersebut itu fokusnya tidak kepada saya, begitu Bu. Dia itu bermain dengan dunianya sendiri, begitu Bu. Terus ketika saya tanya, ya dia tuh malah tersenyum gitu. Nah akhirnya dari situ saya tuh kok berpikir kenapa ya anak ini ya seperti itu. Lalu saya dekati seperti itu. Terus dia itu gini dulu, apa namanya, cenderung kelakuannya dia itu membuat suasana kelas itu menjadi gaduh karena temannya itu merasa terganggu dengan dia itu kadang-kadang itu berjalan ke sana kemari, terus kadang-kadang tahu-tahu tuh ngomong nyeloteh yang aneh-aneh begitu Bu. Nah akhirnya kan saya tuh bingung, wah ini kenapa ya anak ini seperti ini gitu. Terus saya tuh akhirnya tanya gitu kepada guru sebelumnya dia mengajar itu, Bu ini kenapa anak ini ketika di kelas itu anak ini kok tiba-tiba itu tingkah lakunya itu ya menurut saya sih berbeda dengan teman yang lainnya. Oh iya katanya si guru tersebut, rekan saya itu, ya Bu anak itu memang anak yang memiliki perbedaan dengan temannya, bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Bisa juga disebut anak hiperaktif gitu. Oh ya akhirnya dari situ saya itu mau tahu gitu. Nah ini karakteristiknya seperti ini, tapi kok beberapa hari ini itu saya tuh kayak kurang nyaman begitu loh Bu Lulu, karena kelas saya itu akhirnya kurang kondusif ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Si anak ini mengganggu gitu. Sedangkan kalau saya marahi atau saya tegasi, ini merasa saya takutnya itu anaknya merasa cemas atau takut Tantrum ya Bu? Iya tantrum gitu. Itu dulu. Dari apa yang Bu Vina sampaikan tadi, menceritakan tentang kondisi anak ya Bu Vina, selama ini Bu Vina sudah menelusuri belum apa yang menjadi penyebab anak ini bisa tantrum atau tidak kondusif di sana? Iya, karena ini kan baru beberapa hari ya Bu ya, tahun pelajaran baru gitu. Nah yang saya lakukan itu yang pertama itu mencoba mendekati anak tersebut gitu. Saya tanya kemauannya apa, terus kesukaannya dia itu apa gitu. Nah ya pada waktu di kelas itu ya anak tersebut sih bilangnya saya bosan Bu, saya bosan seperti itu. Terus ketika saya memberikan tugas pada anak-anak, pada murid saya, anak itu selalu bilang tidak bisa Bu, tidak bisa gitu. Terus saya dekati, itu saya berusaha untuk memahami. Ya saya biarkan dulu sudah anak itu semaunya dia itu gitu. Lalu yang kedua saya itu ya tadi berbicara, berdiskusi dengan guru sebelumnya yang mendidik anak tersebut Di kelas ya, sebelumnya. di kelas sebelumnya begitu. Ya katanya si guru tersebut ya kita tuh harus memberikan ekstra
Ibu sudah menelusuri penyebab dan apa namanya dari pengamatan Bu Vina itu, apakah dia menyukai pembelajaran yang Bu Vina lakukan? Iya, kalau dari pengamatan saya ini dalam beberapa hari ini ya anak tersebut saya kira belum sepenuhnya ya Bu ya fokus pada pembelajaran ya Bu ya. Itu menurut saya itu Bu, karena kecenderungan si anak ini dia itu sukanya itu banyak bermainnya daripada belajarnya. Saya tanya, Bu saya tuh pengennya tuh istirahatnya tuh lebih lama daripada belajarnya gitu. Terus penyebab lainnya itu ya karena dia tadi bosan, terus mungkin dia itu memang ada faktor ya Bu yang menyebabkan ganggunya fokus ketika pembelajaran itu Bu. Kira-kira dengan pengalaman yang Bu Vina lakukan, yang Bu Vina miliki, trik apa yang Bu Vina gunakan untuk membuat anak itu fokus kembali? Ya, begini Bu, kalau saya ya Bu ya, karena ini kan tahun pelajaran baru, kemarin itu pada hari Senin saya itu meminta anak-anak untuk membuat kesepakatan belajar yang nantinya berujung pada keyakinan kelas. Diharapkan dengan kesepakatan belajar yang saya laksanakan, ya, yang siswa laksanakan, jadi siswa itu menuliskan keinginannya siswa itu tersebut, inginnya tuh kalian itu pembelajarannya seperti bagaimana anak-anak gitu. Terus di kelas itu supaya kelasnya itu nyaman, kelasnya kalian itu tertib, kalian tuh bisa belajar dengan nyaman, itu bagaimana yang kalian harapkan. Itu siswa menulis sendiri ya Bu ya. Setelah itu kita buat kesepakatan. Dari kesepakatan, nah saya meminta anak untuk selalu meyakini kesepakatan tersebut. Terus yang kedua, karena saya memiliki salah satu siswa yang tadi yang saya katakan itu ya Bu ya, akhirnya saya berpikir bagaimana saya itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya dengan membuat ice breaking ya di sela-sela pembelajaran biar anak-anak itu tidak jenuh, terus memberikan games ya. Terus di sela-sela itu ya mungkin menyanyi gitu ya. Itu yang dulunya mungkin saya itu metode pembelajarannya metode yang cenderung ceramah, mungkin membuat anak-anak bosan kali ya Bu ya. Terus akhirnya anak-anak itu pembelajarannya kayak kurang aktif gitu loh Bu dulu di kelas itu. Ya, ini pengalaman saya ya. Saya nggak disampaikan aja, kita kan iya, sedang berbincang-bincang ya, kita menggali apa yang Bu Vina terapkan nantinya seperti itu. iya, ini pengalaman saya ya Bu ya dalam 1 tahun terakhir ini. Ya saya sadari karena pembelajaran atau metode yang saya laksanakan ini masih konvensional ya Bu, dengan metode yang kebanyakan ceramah, kurangnya siswa itu aktif, sehingga terlihat kesannya sih pembelajarannya monoton gitu loh Bu. Tidak ada rasa anak-anak itu merasa senang ketika kembali pulang itu, sepertinya tuh mereka itu merasa bosan gitu. Nah akhirnya dengan pengalaman saya tersebut itu saya berusaha bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya sadar saya sebagai seorang guru, saya pun itu ingin anak-anak itu bisa senang dan bahagia ketika datang ke sekolah. Mungkin sebelum pembelajaran saya itu menciptakan semacam permainan lah Bu ya. Itu apa namanya, satu baris anak-anak itu mungkin saya kasih permainan seperti kalian tebak-tebakan atau bagaimana. Terus pada saat pembelajaran saya itu apa namanya, menggunakan ice breaking seperti terus semangat, terus permainan, tebak kata seperti itu. Terus juga dulu-dulunya saya itu medianya itu juga kurang bervariatif Bu. Iya, ada kurang bervariatif ya karena kesibukan juga ya Bu ya. Ya memang kalau kesibukan itu kita tidak boleh Bu ya jadi alasan. Betul. Ya, jadi alasan seorang guru ya Bu ya, karena semua guru kan memang sibuk. Iya, iya. Jadi Bu medianya
yang cenderung ceramah gitu. Nah sekarang ini karena saya memiliki siswa yang apa namanya berkebutuhan khusus yang menjadi fokus ya Bu ya, harus jadi fokus seorang guru itu tanpa meninggalkan siswa yang lain, ya akhirnya saya apa namanya memiliki ide bagaimana sih saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan begitu Bu, bukan hanya untuk salah satu siswa saya yang memiliki kebutuhan khusus itu, tapi untuk semua anak didik saya dengan media yang bervariatif. Mungkin saya selain media gambar ya Bu ya, kan kelas 5 ini kan banyak sekali Bu ya pembelajaran yang abstrak seperti kemarin itu kan pernapasan pada manusia terus sistem pencernaan, peredaran darah gitu Bu ya. Itu kan kalau anak kelas tinggi itu kalau dikasih hanya media gambar saja kan bosan. Iya Bu, ya paling hanya termenung seperti ini Bu. Itu kayak saya itu kayak ngerasa tek gitu, hati saya itu kayak oh iya ya, anak kita saja kadang-kadang kalau mendengarkan ceramah orang lain itu merasa bosan ya, apalagi itu anak-anak selama berjam-jam. Ya itu ini saya sambil dengan media teknologi berbasis teknologi gitu Bu, saya tampilkan mungkin video pembelajaran yang saya ambil dari channel YouTube itu Bu, gitu Bu. Kalau begitu apa motivasi untuk meningkatkan cara Bu Vina selain yang disampaikan Ibu tadi, ada enggak cara lain yang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelasnya Bu Vina yang Bu Vina sebutkan tadi? Kira-kira ada tidak? Ya, Ada solusi lain? Gini Bu, sejauh ini saya untuk meningkatkan motivasi dalam diri siswa, yaitu yang pertama saya itu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, kreatif seperti itu ya Bu ya, dengan cara mungkin dari gurunya sendiri satu ya Bu ya. Untuk meningkatkan motivasi diri, saya itu perlu adanya peningkatan kompetensi dari dalam diri saya sendiri, sehingga nantinya dari kompetensi seperti mengikuti pelatihan atau diklat-diklat itu saya itu bisa kompetensi diri saya itu semakin menambah, sehingga saya memperoleh wawasan, memperoleh pengalaman yang sangat berharga, sehingga nantinya saya bisa mengimplementasikannya di kelas. Tuh untuk guru ya Bu ya. Terus untuk yang lainnya itu Bu, setelah saya memperoleh apa namanya wawasan atau pengalaman dalam kegiatan pelatihan dan sebagainya, ya saya berusaha Bu untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan kreatif dengan cara kan sebelum pembelajaran kan pastinya kan guru membuat modul ajar ya. Modul ajarnya itu saya buat atau saya rancang dengan menyertakan pembelajaran 4C Bu. Kolaboratif, kreatif, kolaboratif, kreatif dan lainnya itu ya Bu ya. Itu sehingga pembelajaran di sana itu memang betul-betul anak itu aktif dalam diskusi kelompok, terus tanya jawab itu, terus selain itu bisa bernalar kritis. Dari metode-metode yang Bu Vina sampaikan tadi, apakah ada metode yang paling mantap dan nyambut untuk yang benar-benar meningkatkan motivasi belajarnya tadi? Ada enggak menurut Bu Vina? Iya Bu, dengan saya flashback ke tahun pelajaran kemarin ya Bu ya, metode yang cenderung saya gunakan itu kan metode ceramah ya Bu ya, tanya jawab, terus penugasan gitu saja ya Bu ya. Jadi yang saya inginkan ini metodenya itu selain metode ceramah juga ada metode tanya jawab, penugasan dan terutama diskusi kelompok Bu. Karena mungkin saya nanti akan membuat kelompok gitu, sehingga anak yang berkebutuhan khusus tadi itu bisa membaur. Iya, membaur ya, bisa membaur dengan teman-temannya gitu loh Bu. Jadi dia itu tidak aktif sendiri gitu Bu. Akhirnya kan dari situ kan anak tersebut kan nanti kan ada rasa sosial ya dengan yang lain gitu. Nah
kira-kira tadi yang Bu Dina sampaikan itu berapa rating angka yang Bu Dina berikan untuk metode yang Bu Dina gunakan keberhasilan di kelas? Ya, metode diskusi Iya, kelompok ini ya yang Bu ya. ratingnya itu berapa? Iya. Kalau ratingnya ini saya kira mampu diangkat 8 Bu. 8 ya. Iya. Terus rencana yang dilakukan atau langkah selanjutnya apa Bu Dina? Ya, yang pertama ini yang saya lakukan adalah pendekatan yaitu kepada si siswa tersebut. Itu. Yang kedua saya kolaborasi Bu dengan rekan guru yang lain. Gitu. Terus agar saya itu memperoleh ide-ide bagaimana cara mengajar siswa yang berkebutuhan khusus ini. Terus yang ketiga saya akan melihat kondisi latar belakang keluarganya. Gitu Bu. Selanjutnya siapa saja yang kira-kira yang bisa membantu terlaksananya rencananya Bu Dina tadi? Iya Bu. Membutuhkan bantuan atau bagaimana? Iya, kalau saya sih memerlukan bantuan ya. Ya, yang pertama adalah rekan sejawat saya, bukan guru. Itu terus saya juga tidak lupa Bu untuk selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selaku kepala sekolah itu pimpinan saya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Dina butuhkan untuk melakukan adaptasi tadi di kelas Bu Dina? Ya, kalau melakukan adaptasi ini kira-kira ini ya mungkin sekitar 3 atau semingguan gitu lah Bu. Gitu. 1 sampai 3 minggu. Iya, 1 sampai 3 mingguan gitu lah untuk beradaptasi. Karena kan siswa baru ya Bu ya. Iya. Kapan rencana Bu Dina melaksanakan metode-metode yang Bu Dina sampaikan ke saya? Rencananya sih insya Allah besok ya Bu ya. Besok Iya. Ini sudah kelihatan lebih bersemangat. Iya, ya. iya Bu, besok itu Bu. Karena saya sudah punya ide-ide untuk menjalankan pembelajaran yang menyenangkan. Komitmen apa yang Bu Dina terapkan ke diri agar metode itu tetap yang dilakukan agar rencana metode rencana yang Bu Dina sampaikan ke saya tadi itu berjalan dengan baik? Komitmennya apa? Ya konsisten ya Bu. Harus konsisten. Pertama niat ya Bu. Betul. Ya. Karena kalau tidak ada niat itu semua rencana itu akan hilang gitu. Yang kedua konsistensinya saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang memang harus benar-benar mendidik dan menuntun tumbuh kembangnya si anak ini. Gitu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau Singkat pihak saja. ya singkat saja dari mungkin saya minta bantuan dari salah satu rekan saya yang memang khusus menangani anak berkebutuhan khusus karena sudah mendapatkan kompetensi itu Bu. Iya. Gitu. Dari yang Bu Dina sampaikan tadi tentang segala metode yang Bu Dina lakukan tadi, sekarang bagaimana perasaan Bu Dina setelah kita berbincang-bincang, kita ngobrol? Ya, alhamdulillah Bu, dari percakapan kita tadi itu saya menemukan solusi ya Bu untuk menciptakan metode yang lebih baik lagi gitu di kelas saya. Gitu. Saya sudah menemukan solusinya. Gimana sih untuk besok itu? Saya itu proses pembelajarannya itu bagaimana? Begitu Bu. Adakah yang Bu Dina sampaikan lagi ke saya? Saya kira seperti itu ya Bu dulu ya. Iya. Ya, baiklah Bu Dina. Semoga rencana yang Bu Dina atau tadi yang Bu Dina sampaikan ke saya tadi itu berjalan dengan lancar ya Bu. Terus kemudian hal-hal yang Ibu sampaikan tadi juga terlaksana di di kelas sehingga anak-anak belajar dengan kondusif. Bu Dina juga senang melakukan pembelajaran, anak-anak juga senang menerima pembelajaran. Nanti saya harapkan suatu saat kita berbincang lagi Bu Dina untuk menindaklanjuti bagaimana hasil yang Bu Dina lakukan setelah rencana-rencana tadi diterapkan di sekolah. Itu saja Bu Dina. Iya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terus saya itu mampu untuk menemukan solusi. Terus kayaknya saya tuh merasa lega Bu, beban saya semakin berkurang. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Dina.
Ibu Lulu sudah selesai untuk coaching, gimana keadaannya? Alhamdulillah Pak, coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar ya, dan coaching menjawab dengan menemukan solusi dari yang dia ini permasalahannya. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching dengan teman sejawat tadi? Alhamdulillah lega Pak. Saya bisa membantu teman saya, rekan sejawat saya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi keresahan dia selama ini, dan dia menemukan solusinya secara mandiri. Mungkin ada lagi Bu? Tadi saya juga melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan tirta Pak. Jadi dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi juga melihat dan mengamati dulu melakukan coaching dan tindakan sejawat. Saya juga sudah mengamati Ibu melakukannya dengan alur-tirta ya. Saya melihatnya bagus sekali, benar sangat untun, sehingga tadi sudah lengkap, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, serta tanggung jawab, semua sudah diterapkan pada tahapan coaching tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan Mas Dwi dalam pengamatan saya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching Pak. Sama-sama. Mungkin Bu, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali jawaban-jawaban yang merupakan solusi dari keresahan atau masalah yang dihadapi oleh rekan sejawat saya. Ya betul sekali, saya jadi juga melihat secara umum perjalanan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya dulu dalam melakukan proses program coaching ini nanti bisa lebih berkembang sehingga kunci bisa menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu. Mungkin ada lagi Bu yang kita bicarakan? Sudah Pak, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada lagi yang kita diskusikan pada pagi hari ini, mungkin sudah bisa kita cukupkan acara diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan berkenannya Ibu Lulu. Saya amati proses coaching pada kegiatan hari ini. Ya, sama-sama Bapak. Saya juga bisa meningkatkan coaching saya dengan rekan saya. Terima kasih Pak Dwi atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih Bu Lulu. Selamat Sama-sama. bertugas Terima kembali. kasih